Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kajian kelompok kami yang berjudul Evolusi Toleransi Termal pada Katak Jawa Vegetarialia limnocaris di dataran tinggi Dieng, adaptasi fisiologis dan genetik terhadap fluktuasi suhu. Ordo Anura, katak, dan kodok merupakan kelompok amfibi yang paling mudah dijumpai dan memiliki keragaman tinggi. Amfibi berperan penting dalam ekosistem sebagai predator alami yang membantu mengendalikan populasi serangga, sehingga memberikan manfaat ekologis dan ekonomi bagi manusia. Sebagai organisme poikiloterm, suhu tubuh amfibi sangat bergantung pada lingkungan, sehingga mereka peka terhadap perubahan suhu dan faktor lingkungan lainnya. Kondisi lingkungan dataran tinggi Dieng yang memiliki fluktuasi suhu harian dan musiman yang ekstrim menjadikannya wilayah yang unik namun sensitif terhadap perubahan iklim yang secara langsung memengaruhi populasi amfibi di kawasan tersebut. Kepekaan terhadap perubahan suhu tidak hanya terjadi pada individu dewasa, tetapi juga pada tahap awal perkembangan embrio. Embrio amfibi sangat bergantung pada kestabilan lingkungan akuatik, sehingga toleransi termal menjadi faktor kunci dalam menentukan kelangsungan hidup sejak fase embrionik. Suhu yang berada di luar batas toleransi dapat memperlambat perkembangan, menyebabkan malformasi atau bahkan kematian. Pada tinjauan pustaka, kelompok kami akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tentang ekologi dan fisiologi toleransi termal. Toleransi termal pada amfibi adalah kemampuan untuk mempertahankan fungsi fisiologis dalam rentang suhu tertentu, yang diukur melalui Ctmax dan Ctmin. Nilai toleransi ini bersifat plastis dan dapat menyesuaikan diri melalui aklimasi sesuai kondisi lingkungan, seperti perubahan musim atau elevasi. Suhu lingkungan juga mempengaruhi metabolisme dan aktivitas, di mana suhu rendah memperlambat metabolisme, suhu optimal mendukung kinerja maksimal, dan suhu ekstrim beresiko merusak fungsi fisiologis. Hubungan antara suhu dan kinerja fisiologis ini dapat digambarkan melalui kurva kinerja termal atau thermal performance curve yang menunjukkan batas bawah suhu atau Ctmin, suhu optimum untuk aktivitas maksimal yakni T optimum, dan batas atas suhu yang masih dapat ditoleransi yaitu Ctmax. Kemudian yang kedua adalah mekanisme adaptasi fisiologis. Untuk menghadapi stres termal, amfibi menggunakan mekanisme fisiologis dan perilaku. Protein kejut panas atau heat shock proteins atau HSP akan melindungi sel dari kerusakan protein dan organel. Sementara metabolisme menyesuaikan diri dengan suhu, yakni akan meningkat saat panas dan menurun saat dingin untuk menghemat energi. Adaptasi perilaku seperti basking, mencari tempat teduh atau berlumpur, serta menyesuaikan aktivitas menjadi lebih sering pada malam hari, membantu menjaga suhu tubuh tetap optimal. Sinergi antara fisiologi dan perilaku ini memungkinkan amfibi mempertahankan homeostatis dan meningkatkan kelangsungan hidup di lingkungan dengan fluktuasi suhu. Kemudian, poin yang ketiga adalah dasar molekuler dan genetik. Selain beberapa hal yang telah disebutkan tadi, adaptasi termal juga memiliki dasar molekuler dan genetik. Gen HSP dan gen metabolisme diekspresikan lebih tinggi saat terjadi stres termal. Kemudian, pada populasi yang hidup di lingkungan dengan suhu tinggi atau fluktuasi ekstrim, akan menunjukkan pola ekspresi gen dan metabolisme berbeda dibanding populasi dari lingkungan lebih stabil. Hal ini mencerminkan adaptasi lokal melalui seleksi alami, sehingga populasi tertentu lebih mampu bertahan di habitat yang menantang. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi dan distribusi Vegetarialia limnocaris. Yang pertama, Vegetarialia limnocaris atau katak sawah berukuran 30-60 mm dengan kulit berkerut dan bercak gelap simetris. Hidup di habitat seperti persawahan, padang rumput, dan dekat air terjun. Yang kedua, spesies ini tersebar luas di Asia termasuk Indonesia dan mampu hidup hingga ketinggian 1000 mdpl, menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan dataran tinggi. Yang terakhir, populasi lebih umum ditemukan dataran rendah, namun juga ada di dataran tinggi seperti Bogor dan Dieng, walaupun dengan frekuensi lebih rendah. 3.1. Divergensi toleransi termal sebagai bukti adaptasi lokal. Studi ekofisiologi amfibi menyoroti batas termal kritis minimum atau Ctmin sebagai penentu kelangsungan hidup
Suhu di bawah 10-12 derajat Celcius menyebabkan imobilisasi pada taksa dataran rendah, meningkatkan kerentanan. Fenomena ini kontras dengan populasi Fager Varia limnocaris di dataran tinggi Dieng yang menunjukkan divergensi toleransi termal signifikan dengan city mean yang jauh lebih rendah. Adaptasi ini adalah hasil dari tekanan seleksi ekstrim di lingkungan pegunungan, menghasilkan adaptasi lokal yang memungkinkan populasi tersebut beroperasi secara efektif dalam kondisi dingin. Meskipun ketahanan ini menuntut tingkat metabolisme yang lebih tinggi dan pengeluaran energi substansial, city mean yang rendah mengindikasikan fleksibilitas termal yang krusial, memprediksi potensi yang lebih besar bagi spesies untuk bergeser ke elevasi yang lebih tinggi sebagai respon adaptif terhadap perubahan iklim global. Mekanisme fisiologis, plastisitas, dan efisiensi metabolik. Protein kejut panas atau HSP70 berfungsi sebagai pertahanan seluler utama terhadap stres suhu ekstrim. Ekspresi akan meningkat 3 hingga 8 kali lipat setelah paparan panas pada 1 hingga 4 jam pertama. Katak Dieng menunjukkan ekspresi HSP70 lebih tinggi, cepat, dan stabil dibanding katak dataran rendah. HSP70 berperan sebagai chaperone molekuler yang menjaga pelipatan protein, mencegah kerusakan, dan membantu refolding. Selain itu juga menunjukkan mekanisme pertahanan seluler efisien terhadap fluktuasi suhu harian. Selanjutnya, adaptasi metabolik katak Dieng yang memiliki laju metabolisme basal rendah untuk menghemat energi di suhu dingin. Aktivitas enzim dan reaksi biokimia melambat pada suhu rendah sebagai strategi efisiensi energi. Memiliki plastisitas metabolik tinggi yang mampu menyesuaikan laju metabolisme sesuai perubahan suhu dan akan tetap aktif serta berfungsi normal meski menghadapi perubahan suhu ekstrim harian. Selain itu juga menunjukkan strategi metabolik fleksibel yang mendukung ketahanan hidup di lingkungan pegunungan. Selanjutnya, peran aklimasi dan adaptasi evolusioner. Aklimasi merupakan penyesuaian fisiologis jangka pendek terhadap perubahan suhu, sementara adaptasi evolusioner merupakan perubahan genetik jangka panjang hasil seleksi alam. Jika perbedaan kritikal termal tetap muncul setelah aklimasi, yang akan menunjukkan dasar genetik kuat beradaptasi evolusioner. Jika perbedaan city hilang, akan menunjukkan pengaruh aklimasi fisiologis yang lebih dominan. Kombinasi keduanya membentuk kemampuan bertahan optimal terhadap stres termal. Jadi, katak Dieng memiliki mekanisme adaptif fisiologis dan genetik yang efisien. Adaptasi ini meliputi peningkatan ekspresi HSP70, efisiensi metabolisme energi, serta kemampuan aklimasi termal yang tinggi. Dari semua faktor tersebut akan mendukung ketahanan hidup di lingkungan pegunungan vulkanik yang dingin dan berfluktuasi suhu ekstrim. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bukti genetik pada lintas ketinggian spesies Fager Varia limnocaris, khususnya pada kawasan dataran tinggi Dieng. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan 2023, variasi ketinggian ternyata mempengaruhi morfologi Fager Varia carnis, di mana individu yang hidup dataran tinggi memiliki tubuh yang lebih ramping, kaki belakang lebih panjang daripada katak pada daerah rendah. Hal ini menunjukkan adaptasi morfologi terhadap suhu lingkungan yang ekstrim di ketinggian. Menariknya, perbedaan morfologi tersebut juga diduga mencerminkan adanya perbedaan genetik antar populasi. Hal ini sejalan dengan temuan Taket 2024 yang meneliti kompleksnya Fager Varia limnocarnis di Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Mereka menemukan bahwa selain perbedaan bentuk tubuh, juga terjadi divergensi genetik yang signifikan, terutama pada gen mitokondria yang menandakan bahwa tekanan ekologi lokal berperan besar dalam arah evolusi spesies ini. Selain itu, beberapa penelitian lintas spesies juga menunjukkan pola serupa. Contohnya pada penelitian Neo et al. 2024 yang menemukan bahwa populasi katak di Asia Tenggara menunjukkan perbedaan ekspresi gen yang nyata antara populasi daerah tinggi dan daerah rendah. Adaptasi genetik ini berhubungan dengan peningkatan efisiensi metabolik dan fungsi enzim pada suhu ekstrim. Jadi, variasi morfologi yang kita lihat pada Fager Varia limnocaris di Dieng bisa dianggap sebagai hasil dari divergensi genetik adaptif. Nah,
Salah satu penelitian Garcia et al. 2017 juga menyorot pentingnya isolasi geografis dalam bentuk struktur populasi Fager varia limnocarnis, di mana populasi yang berada pada daerah tinggi mengalami isolasi yang kuat daripada pada populasi daerah yang rendah. Secara keseluruhan, populasi Fager varia limnocarnis daerah tinggi Dieng memperlihatkan peningkatan toleransi termal dan efisiensi metabolik, di mana individu di ketinggian itu dapat mengekstraksikan gen sel seperti head shock protein yang berfungsi membantu mereka bertahan dalam suhu yang rendah dan kondisi yang hipoksida. Pola diferensiasi genetik yang kuat pada gen yang berkaitan dengan metabolisme dan stres termal menunjukkan adanya seleksi alam yang mendorong adaptasi genetik terhadap lingkungan ekstrim di daerah tinggi. Selanjutnya yaitu kesimpulan Fager varia limnocarnis termasuk ke dalam kingdom Animalia, tersebar luas di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, dan ditemukan dari dataran rendah hingga dataran tinggi seperti Dieng 1600 sampai 2100 mdpl. Yang kedua, populasi di Dieng menunjukkan adaptasi fisiologis seperti penurunan CT-MIN dan peningkatan produksi HSP70, HSP90, serta adaptasi perilaku untuk bertahan pada suhu rendah dan fluktuasi termal. Yang ketiga, adaptasi genetik terlihat dari perbedaan ekspresi gen mitokondria yang menandakan seleksi alam yang menghasilkan divergensi genetik antara populasi dataran tinggi dan rendah mendukung kelangsungan hidup di suhu ekstrim. Untuk saran, penelitian lanjutan diperlukan untuk mendalami hubungan antara ekspresi gen adaptif dan kinerja fisiologis Fager varia limnocarnis pada berbagai ketinggian. Metode transkriptomik dan proteomik menawarkan wawasan lebih detail mengenai mekanisme molekuler dalam adaptasi terhadap stres termal. Selain itu, pemantauan populasi jangka panjang sangat penting untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap distribusi dinamika populasi dan kelangsungan hidup spesies di daerah dataran tinggi. Pelestarian habitat alami juga harus menjadi prioritas utama mengingat perubahan penggunaan lahan dan aktivitas manusia di Dieng berpotensi mengganggu kestabilan mikrohabitat penting bagi amfibi. Kolaborasi riset lintas disiplin yang mencakup aspek ekologi, fisiologi, dan genetika sangat diperlukan untuk mengungkap mekanisme adaptasi spesies ini secara menyeluruh dan mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati amfibi di Indonesia.